Halo semuanya, selamat datang kembali di Andi Chess Channel. Di partai kali ini, saya akan membahas salah satu partai terbaik dari legenda catur dunia, Robert James Bobby Fischer, yang dimainkan pada turnamen kandidat pada tahun 1959 di Amerika Serikat. Di sini, Fischer akan berhadapan dengan S. Gligoric. Fischer memegang buah putih dan Gligoric hitam. Permainan diawali dengan E4, dibalas oleh Gligoric dengan C5, kuda F3, dan kuda C6. Fischer memainkan D4, mengajak pertukaran pion. Pion kali D4 dan kuda makan pion. Kuda F6, menyerang pion putih di petak pusat, sekaligus mengembangkan perwiranya. Dan Fischer menjawab dengan kuda C3, melindungi pion pada petak pusat putih, sekaligus mengincar petak-petak strategis di pertahanan hitam. Dijawab oleh Gligoric dengan D6 dan membuka lajur buat gajah terangnya. Seperti biasa, apabila Fischer menggunakan pembukaan Sisilia, maka gajah di F1 akan bergerak ke C4, mengembangkan perwira sekaligus menekan petak F7. Gajah D7, gajah mundur ke B3, dan G6 membuka lajur gajah gelap hitam sekaligus rencana melakukan rokade pendek. Dibalas oleh Fischer dengan F3, mencegah kuda hitam bergerak naik ke G4 yang dapat merepotkan pertahanan putih. Ini adalah salah satu langkah yang sering dimainkan oleh Fischer apabila menggunakan pembukaan ini. Kuda A5 mengancam gajah putih, gajah G5 menyerang kuda hitam sekaligus mengembangkan perwiranya. Gajah G7 bersiap-siap untuk melakukan rokade pendek. Menteri D2 bersiap melakukan rokade panjang sekaligus memberi tekanan pada petak H6. Dan hitam membalas dengan H6, mencoba mengusir gajah. Gajah mundur ke E3, benteng C8 menyerang kuda putih sekaligus membuka lajur buat benteng dan mengincar petak pada C4. Fischer melakukan rokade panjang dan Gligoric mencoba memasuki pertahanan dengan kuda C4 menyerang menteri dan gajah gelap putih. Menteri ke E2, suatu gagasan baru pada waktu itu, putih mengorbankan gajah pada E3 dan mengandalkan strateginya kepada kekuatan gajah pada D3 yang mempunyai tekanan terhadap petak F7. Kuda kali E3, menteri makan kuda, dan Gligoric melakukan rokade pendek. Melihat kondisi ini, Fischer memainkan pion ke G4 dan Gligoric membalas dengan menteri ke A5 menyerang dua kali kuda putih sekaligus memberi tekanan pada petak A2 serta antisipasi serangan putih pada lajur 5. H4, E6 mencoba memberi perlindungan pada petak F7. Kuda mundur ke E2 membuka lajur buat benteng untuk menyerang pion pada D6 sekaligus bersiap-siap maju ke G3 atau ke F4. Dijawab oleh Gligoric dengan benteng ke C6 melindungi pionnya. Fischer G5 mengajak pertukaran pion sekaligus menyerang kuda hitam. H6 kali G5 dan H4 makan G5 menyerang kuda hitam. Di sini kita lihat lajur H telah terbuka dan raja hitam rentan dengan serangan putih. Oleh karena itu, Gligoric menggerakkan kudanya ke H5, menutup lajur benteng sekaligus menyelamatkan kuda hitamnya. Dijawab oleh Fischer dengan pion F4 memberi perlindungan tambahan buat pion G5. Benteng ke C8 menumpuk benteng dan memperkuat serangan pada kuda putih. Fischer raja ke B1 dan Gligoric menteri ke B6 mengajak pertukaran menteri. Hal ini ditolak oleh Fischer dengan menggeser menterinya ke F3 dan memusatkan serangan pada kuda hitam. Benteng maju ke C5 memberi penjagaan tambahan bagi lajur 5 sekaligus membuka jalan bagi gajah terangnya. Dijawab oleh Fischer dengan menteri ke D3 menyerang pion pada petak D6 dua kali. Gajah makan C3, kuda makan gajah. Gligoric mencoba menyerang menteri dengan makan kuda pada F4. Menteri menghindar ke F3 dan kuda kembali ke H5. Pada posisi ini, Fischer melakukan pengorbanan kualitas yang bersifat menentukan, yakni memakan kuda pada petak H5 dengan benteng. Gligoric menerima pengorbanan dengan pion kali benteng dan menteri makan pion, memberi tekanan pada petak H7 dan H8 sekaligus menyerang pion pada petak F7. Dan hitam menjawab dengan gajah mundur ke E8, memberi perlindungan tambahan bagi pion pada petak F7. Mari kita analisis. Apabila hitam memilih untuk menggerakkan rajanya ke F8,
mencoba melarikan diri, maka jawaban Fischer adalah Menteri ke H8, skak, Raja ke E7, Menteri ke F6, skak, Raja ke E8, dan benteng H1, menuju skakmat. Itulah sebabnya mengapa hitam memilih gajah mundur ke E8 untuk memperkuat pion pada F7. Mari kita kembali ke permainan. Menteri ke H6, mencegah raja melarikan diri ke F8, dan Grigorik melanjutkan rencananya semula dengan benteng makan kuda. Pion makan benteng, dan benteng makan pion pada C3. Langkah yang bagus dari Fischer adalah pion maju ke G6, menyerang pion hitam, dan persiapan skak di H7. Dijawab oleh Grigorik dengan pion kali G6. Fischer benteng ke H1, bersiap-siap melakukan skak di H7 dan H8. Hitam mencoba memberi perlindungan tambahan pada petak H8 dengan menggerakkan menteri ke D4, dan Fischer melakukan skak di H7. Pada posisi ini, Grigorik menyatakan menyerah. Apabila permainan dilanjutkan, maka raja hitam hanya bisa melarikan diri ke petak F8, dan jawaban Fischer adalah benteng ke F1. Skak, benteng menutup, benteng makan benteng, menteri mencoba menutup, benteng makan menteri, dan pertahanan terakhir adalah gajah menutup, dan menteri makan gajah, skakmat. Partai yang sangat menarik dari Bobby Fischer. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita akan bertemu kembali di partai menarik berikutnya. Salam Gens Unasumus, terima kasih.